sebagai mengambil keputusan kita nggak bisa menyenangkan semuanya kan. Keputusan yang diambil itu aliran dari Tuhan. Meskipun buat sebagian orang itu kayak wah kok begini gitu kan. Kita merasa udah di aku dua dan dialirin aliran ini, padahal itu sebenarnya setan gitu loh. Makanya ini perlu cahaya yang terang benderang, yang bisa membedakan yang benar dan yang salah. Yang kadang-kadang bedanya tuh tipis sekali. Jadi harut marut ini hanya salah satu contoh. Misalnya berperang, atau misalnya kayak bercerai, atau misalnya apa lagi gitu. Tetapi itu adalah aliran gitu dari Tuhan secara langsung. Ngebedain ini setan ini harut marut gimana? Nah itu dia. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, kembali kita belajar lagi, membuka pikiran, membuka hati. Dan seperti biasa Tiga Fakir selalu hadir untuk menemani teman-teman semua belajar bersama. Dan disclaimer selalu kita lakukan dan diawali dengan bahwa kita tidak ingin mengajarkan. Kita bukan paling tahu, kita nggak pengen diikutin juga gitu ya, dan kita di sini murid aja gitu, murid yang terus mau belajar menggali, yang mudah-mudahan obrolan-obrolan kita membuka fase-fase atau membuka kumpulan-kumpulan pemikiran yang belum terpikirkan sebelumnya, atau puzzle-puzzle yang di luar dari apapun yang sudah kita ketahui. Dan mari kita jadikan ini sebagai bahan kunyahan, dan kunyahan-kunyahan itu mudah-mudahan dialami langsung. Karena sebaik-baik pengetahuan itu bukan hanya diketahui, tetapi bisa dilakukan dan benar-benar dialami langsung, menjadi outputnya adalah kebermanfaatan. Oke, kita sudah banyak berbicara tentang malaikat gitu ya. Jadi malaikat-malaikat yang mainstream lah ya kita sebut, dari mulai Jibril, Mikail, Israfil, terakhir Raqib, Atid, Ridwan. Ini hafal dari TKSD gitu. Kita udah tahu bahwa malaikat ini ternyata bukan gambaran gitu ya, bukan sesuatu yang kita sering gambarkan dengan ada sayapnya gitu. Pun di Quran ada kata seperti itu, tetapi kita menyadari bahwa ini semua adalah fasilitas gitu ya, atau kita sebut sebagai sebuah kecerdasan. Nah, yang menarik dalam penutupan episode malaikat ini, ada malaikat yang mungkin ini jarang sekali dibahas dan jarang sekali diceritain gitu, padahal ini ada di Quran. Jadi untuk penutupan ini, dari 10 malaikat yang mainstream ini, kita akan tutup dengan satu malaikat yang atau mungkin ini namanya jadi dua sih ya, malaikat yang agak sedikit jarang dibahas. Kita akan berbicara tentang Harut Marut. Apa itu Harut Marut? Bagaimana itu Harut Marut? Kita langsung aja ke Mas Sony. Silakan, Mas. Makasih Kang Abu, Bang Dame, makasih teman-teman semua. Kita sedang membahas topik tentang malaikat. Sebagaimana kita telah bahas sebelumnya bahwa malaikat adalah fasilitas yang Tuhan berikan ketika kita sudah mencapai kesadaran aku dua, di mana semuanya itu menjadi dialirkan, dan aliran itu sebenarnya langsung dari Tuhan, atau disebut sebagai ruhu fiha atau ruhul kudus. Kudus itu adalah suci, artinya bukan suci itu artinya suci dari semua pikiran, perasaan, emosi, kepentingan, keinginan dan sebagainya yang ada di aku 4 dan aku 3. Makanya alirannya itu benar-benar suci. Tetapi memang karena kesadaran kita itu masih ada di aku 2, belum lebur ke aku 1, maka perlu medium gitu, perlu perantara gitu. Mediumnya adalah disebut sebagai malaikat. Dan ketika disebut Kang Abu tadi 10 malaikat itu bukan sesuatu yang beda-beda gitu. Karena beda-beda kan berarti sosok kan. Jadi ada sosok Jibril, Mikail, Israfil, 10 sosok gitu. Padahal itu bukan sosok ya, quote unquote tuh barangnya itu juga gitu. Yeah. Cuma kita menamainya, kalau dia punya fungsi sebagai Jibril gitu, untuk menjabarkan petunjuk-petunjuk Tuhan, kita namai dia sebagai Jibril gitu. Dan sebagainya gitu. Sampai ke Ridwan kemarin gitu kan. Nah ternyata dari sisi fungsi yang menimbulkan nama, malaikat ini nggak cuma 10 gitu, ya banyak sekali gitu. Sebagai contoh, ada malaikat yang mengaliri kita untuk selalu berzikir kepada Tuhan gitu. Nah itu kan nggak pernah disebut namanya gitu kan. Malaikat yang membuat kita selalu memuji Tuhan. Jadi aliran tuh ruh fiha yang mengalir dan melalui medium atau malaikat membuat kita tuh terus menerus berzikir gitu, mengingat Tuhan. Itu ada juga, tapi kan kita nggak pernah
nggak pernah tahu namanya gitu kan. Jadi banyak sekali. Jadi jangan kita hanya membatasi diri bahwa fungsi dari malaikat itu hanya 10, tapi itu banyak sekali. Dan apakah kita mau menamainya satu persatu gitu? Kan yang penting kan bahwa itu ada aliran ruhu fiha yang kemudian membantu kita di dalam berbagai macam fungsi gitu. Nah gitu. Jadi ini yang disebut sebagai nama-nama itu. Seperti kayak misalnya Tuhan. Tuhan ada 99 nama ya, tapi kan ya Tuhan yang sama gitu. Zatnya satu. Satu gitu. Namanya ada Asmaul Husna. Namanya kan gak cuma 99, banyak sekali. Tapi ketika Tuhan berfungsi sebagai Ar-Rahman, dinamanya Ar-Rahman. Persis sama dengan malaikat itu. Jadi bukan oknum atau quote-unquote sosok yang berbeda-beda, tapi ya itu juga. Kalau kita sudah sampai kepada kesadaran aku dua dan keluar dari dualitas, dalam arti sudah lulus dari aku 4 dan aku 3, artinya udah tidak mendapat fasilitas iblis dan setan gitu ya. Itu bukan berarti bahwa semuanya itu membuat kita tuh ada di area yang hanya positif saja gitu. Jadi misalnya sebagai contoh, Nabi Muhammad itu di surat 65 atau namanya At-Tolak itu disuruh menceraikan istrinya gitu. Oke. Apakah perintah menceraikan istrinya itu bukan aliran dari Tuhan gitu? Padahal kita menganggap cerai itu sesuatu yang buruk misalnya gitu. Padahal tapi cerai di situ, ceraikanlah istrimu kata Tuhan, kan itu ayatnya gitu kan. Apakah perintah bercerai itu sesuatu yang bukan aliran Tuhan gitu? Ya. Makanya yang kita bahas ada namanya malaikat namanya Harut Marut misalnya. Kalau di surat Al-Baqarah surat 202 tuh dikatakan Harut Marut yang menceraikan istri dari suaminya misalnya gitu. Tapi itu perintah gitu, itu aliran gitu, bukan sesuatu yang ya. Tapi kalau orang biasa menganggap, loh kamu udah di aku 2 tapi kok masih cerai. Nabi Muhammad kan bercerai gitu sama istrinya gitu. Iya kan? Jadi jadi aliran gitu. Nah, Harut Marut tuh misalnya seperti itu gitu. Misalnya kayak di surat 8:17 gitu. Yang bilang perintah untuk berperang gitu. Ya kamu udah didesak, kampung halamanmu didesak, maka kamu harus membela diri dalam sebuah peperangan. Kalau membela diri dalam sebuah peperangan, kita harus ngapain? Masa kita harus diem ya kan? Jadi harus ngapain? Ya harus bunuh gitu. Tapi apakah bunuh itu karena akibat godaan setan yang ada di aku 4 dan aku 3? Bukan. Itu aliran gitu. Ada malaikat yang bantu kita untuk lakuin itu gitu. Makanya kan dikirimkan, kalau kamu berperang jalan Allah, dikirimkan 5.000 malaikat kasih gitu kan. Untuk membantu kamu gitu. Ya untuk membunuh orang ya. Tapi kan ini hati-hati nih. Jangan sampai kita merasa bahwa kita merasa udah di aku 2 dan dialirin aliran ini, padahal itu sebenarnya setan gitu loh. Makanya ini perlu cahaya yang terang benderang, yang bisa membedakan yang benar dan yang salah. Yang kadang-kadang bedanya tuh tipis sekali gitu. Jadi Harut Marut ini hanya salah satu contoh. Ada malaikat yang bisa mengaliri kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita tuh sesuatu yang tidak kita senangi. Misalnya berperang, atau misalnya kayak bercerai, atau misalnya apa lagi gitu. Tetapi itu adalah aliran gitu dari Tuhan secara langsung. Dan akan ada banyak yang kayak gini nih gitu. Jadi misalnya kita harus dialiri oleh aliran yang sangat tegas gitu dalam mengambil keputusan yang mungkin harus merugikan sebagian pihak gitu misalnya. Sebagai mengambil keputusan kita nggak bisa menyenangkan semuanya kan. Tuh. Tapi satu keputusan harus diambil gitu. Keputusan yang diambil itu aliran dari Tuhan. Meskipun buat sebagian orang itu kayak wah kok gini gitu kan. Gitu kira-kira. Jadi dan itu yang berikutnya. Yang berikutnya lagi, seringkali ya kita tuh harus dipergunakan Tuhan untuk melakukan kesalahan.
untuk belajar dari kesalahan itu. Misalnya sebagai contoh, aku kok nggak sengaja ngomong gini gitu, kayak slip of tongue gitu. Ya. Sesuatu yang nggak ada intentionnya, kita nggak sengaja melakukan sesuatu. Kayaknya gue nggak mikir gini, nggak ingin begini, tapi kok aku nggak sengaja ngelakuinnya gitu kira-kira. Nah dari situ tuh akan ngajarin apa nih gitu misalnya. Dari suatu peristiwa itu gitu. Hikmahnya apa gitu. Makanya kayak istrinya Theo Franklin Delano Roosevelt ya. Yang namanya Eleanor Roosevelt bilang, orang kecil membicarakan orang lain gitu. Orang biasa membicarakan kejadian-kejadian, tetapi orang besar membicarakan ide dan gagasan. Jadi kalau ada sesuatu yang muncul ke permukaan seperti itu, kita tuh nggak boleh mengutuk orangnya gitu, atau kita membicarakan kejadiannya, tapi apa hikmahnya? Ini balik itu gitu. Sebagai contoh ya, ada seorang kiai yang kepleset ngatain orang misalnya. Itu suatu kejadian yang akhirnya semua orang jadi viral dan belajar gitu. Tapi buat orang-orang kecil dia kan ngomongin orangnya gitu. Terjebak pada orang. Orang biasa kan membicarakan kejadiannya. Nah, tapi orang yang besar adalah orang yang membicarakan ide dan gagasan, apa nih di balik kesalahan ini. Jadi kesalahan itu kadang-kadang by design gitu sama Tuhan. By design loh. Jadi belum tentu kalau kita udah di aku 2, apalagi aku 1, tidak melakukan kesalahan lagi. Nabi Muhammad tuh juga melakukan loh. Beberapa kali kan. Kayak misalnya itu ditegur karena tidak berbuat adil kepada istri-istrinya di surat 429 misalnya. Dia juga ada kesalahan yang dilakukan. Tapi kesalahan itu aliran gitu. Supaya dia dan orang lain belajar misalnya gitu. Nah kita kadang-kadang harus rela untuk dialiri Tuhan melakukan kesalahan yang membuat kita dan orang lain belajar dari situ. Mungkin itu. Wah keren sih Mas. Ini dalam banget sih. Dalam itu keren. Wah dalam sih Mas. Keren Mas. Nanti aku pengen ngedalamin lagi Mas. Ini keren banget. Thank you Mas. Ini harut marut nih asik nih. Kacau lah. Asik kacau. Bukan carut marut ya. Bukan. Mungkin carut marut dari harut marut kali. Mungkin. Bang Damai pasti ada perspektif menarik nih tentang ini nih. Silakan. Ya, terima kasih Kang Abu, Mas Sony, teman-teman Tiba Fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terus terang banyak terinspirasi dari penjelasan Mas Sony ini. Kalau yang saya tahu kan kisah Harut Marut ini mengajarkan sihir kan gitu kan. Di Babilonia kan waktu itu. Terus juga seperti ada yang mendorong untuk bercerai suami istri. Nah dari penjelasan Mas Sony ini saya jadi refer pada pengalaman saya pribadi. Banyak sekali. Jadi kadang di situasi tertentu di keluarga, entah kenapa dengan cara-cara biasa sudah tidak bisa efektif, ya kan? Baik-baik udah nggak bisa. Ya tentu kita juga pernah mengalami membantu keluarga, tapi caranya marah gitu kan. Kita juga perjalanan kita gitu. Tapi pada satu titik dengan cara baik-baik sudah nggak bisa, kita berdoa supaya bisa kembali harmoni, seimbang, dapat aliran nih. Nah alirannya itu tiba-tiba kita seperti mau gak mau berbuat itu. Yang di mata orang banyak salah. Yes. Dan kita menanggung juga akibatnya. Dicela juga Kang Abu. Tapi setelah beberapa waktu kemudian, kita belajar dari kesalahan itu. Dan beberapa bulan kemudian orang-orang di sekitar kita juga belajar. Yes. Gitu. Jadi ini salah satu, makanya ini harus diceritakan di Al-Quran gitu Kang Abu. Mas Sony, tidak lengkap rasanya pengetahuan kita tentang malaikat kalau tidak pernah mengalami harut marut. Baik kita secara pribadi maupun dalam konteks kehidupan bermasyarakat gitu. Kemudian juga kan dirapatkan maunya kita kan nggak marah sebetulnya. Tapi cara baik-baik nggak bisa gitu. Sebetulnya sih sering sih begini kan gitu. Sering banget itu. Kecerdasan di aku 2 itu fasilitas dari Tuhan, para malaikat itu melakukan satu pengaliran, kita marah dan orang tersinggung memang.
Kalau itu misalnya 60 orang Kang Abu, ada 5 orang tersinggung. Tapi yang 95 itu mengerti gitu. Tapi bisa juga sebaliknya, 95 orang tersinggung, cuma 5 orang yang mengerti. Jadi itu bisa terjadi pada kita, bisa juga kita tonton di masyarakat. Makasih loh Mas Sony menegaskan itu. Jadi ini paradok nih. Nah, kalau dari sisa ini tambahnya Kang Abu, saya selama ini enggak nyebut ini malaikat, tapi sifat Tuhan yang memporak-porandakan Asmaul Husnanya Kang Abu. Pada saat kita sakit kan, ya kalau kita di Aku 3 kan protes dong, kok gini amat sih hidup, kok gue dikasih sakit, saya udah berbuat baik gitu. Tapi pada saat kita merenung, duduk diam, membaca peristiwa itu dengan hati yang jernih, tiba-tiba kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan aku sakit. Nah, perbuatan atau kejadian sakit itu adalah sifat Tuhan yang maha agung kepada kita gitu. Jadi saya melihat gitu, Harut Marut ini wajib dikenali agar kita bisa sempurna justru sebagai manusia. Sempurna kita tuh karena ketidaksempurnaan kita. Ketidaksempurnaan kita. Yes, setuju. Kita tetap melakukan kesalahan. Justru yang nggak pernah salah. Iya. Justru yang nggak pernah salah nggak sempurna. Atau begini Mas Sony Kang Abu, kalau misalnya marah, tapi dari Aku 3, setan dong yang ngomporin. Kalau dia dari Aku 3, dia nggak belajar dari kesalahannya. Tapi kalau itu aliran dari Harut Marut, dia cepat belajar dari situ kesalahan itu. Itu bedanya Kang Abu. Menurut saya begitu. Ya, karena buat Tuhan kesalahan tuh nggak apa-apa loh. Dosa udah diampuni sebelum dilakukan. Banyak yang senang nih Mas. Tapi yang penting kita belajar. Iya betul. Dan kalau kita nggak pernah dibikin salah, ya gimana sih mau belajar? Ya. Karena melakukan kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi aliran pun membuat kita salah milih, salah apa. Tapi itu aliran gitu. Karena buat Tuhan yang penting bukan salahnya, tapi belajarnya, hikmahnya. Jadi jangan terfokus pada kejadiannya, pada sosoknya. Jangan. Tapi pada idenya. Pada ide, pada substansi, hikmah, wisdom di balik itu. Makanya keren banget nih Harut Marut. Kalau di Al-Quran kan dia di situ mengajarkan paradok sihir. Sementara sihir dilarang. Aku boleh bacain nggak sih referensi 2-nya? Boleh. Keren banget nih ya. Ya siapa tahu kan orang baca Quran tapi nggak tahu isinya kan. Ini kan di 202 tuh menarik nih. Jadi kita reverse tadi kita bahas dulu baru baca gitu. Karena ada beberapa yang menarik nih. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Nah, pertanyaan Mas Sony di sini tuh dalam satu ayat ada setan dan ada malaikat gitu. Dengan pekerjaan yang kelihatannya sama. Iya, itu. Betul. Iya, sama kan? Sama. Jadi yang satu kerjaan sihir, ini juga katanya sihir. Jadi yang satu membuat kita terpleset kepada kesalahan dan menarik kita ke neraka. Yang satu enggak. Kesalahan tapi kita belajar. Enggak sampai ke neraka kita. Enggak jadi sedih, enggak jadi. Kan neraka itu kan frekuensi, kita udah tahu, bukan tempat kan. Enggak jadi menderita, enggak jadi sedih, enggak jadi terpuruk, enggak jadi apa. Begitu salah, langsung belajar gitu. Sebagai contoh ya. Wah, di Quran itu sebenarnya Nabi Muhammad misalnya dia ingin menolong ya janda-janda atau orang-orang yang suaminya terbunuh ketika perang gitu misalnya, atau yang miskin gitu. Jadi
anak janda-janda dan yatim, bukan yang bahenol gitu. Yang yatim gitu. Nah, jadi dia ingin menolong. Cara menolongnya apa? Ya menikahi. Karena begitu dinikahi itu jadi harkat martabatnya naik dan sebagainya. Tapi itu contractual marriage gitu loh. Bukannya ada nafsu di situ. Nafsu jadi di aku 4 dan aku 3 gitu. Tapi bener-bener ingin niatnya mau menolong. Akhirnya dia punya istri beberapa kan. Sekarang pertanyaannya, waktu dia menikahi itu, apakah itu karena nafsu yang ada di aku 4 aku 3 gitu? Dan malaikat. Tapi itu menurut Tuhan di surat 4 ayat 3, An-Nisa ayat 3 itu dikatakan boleh mengawini 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu nggak bisa bersikap adil, kawini 1 saja kan gitu. Turun lagi surat 4 129, An-Nisa 129. Kamu tidak mungkin berlaku adil pada istri-istrimu meskipun kamu menghendakinya. Jadi ini sebenarnya niat mau menolong kan, tapi nggak bisa berbuat adil. Padahal di surat 5 ayat 7 dibilang sebenarnya adil lebih dekat kepada takwa. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah yang takwa. Wah, aku nggak bisa adil nih kalau punya istri begini gitu. Lalu muncullah, ceraikanlah istri-istrimu gitu loh. Berarti kan itu sebuah learning curve, pembelajaran gitu. Ternyata pembelajaran. Iya, menolong wanita yatim tuh nggak perlu dinikahi, cukup disedekahi aja misalnya gitu kan. Akhirnya di surat 65 diceraikan istri-istrinya. Tapi kamu jangan pilih yang paling cantik ya, yang kamu menarik hatimu. Keep. Gitu. Kamu keep yang paling takwa gitu misalnya. Itu pembelajaran. Sampai di 3350 dibilang ini nih hanya berlaku kepada nabi gitu kan, bukan pada orang-orang lain. Karena pembelajaran Nabi Muhammad dengan cerita itu dia membuat orang bisa mengambil hikmah kan. Mengambil hikmahnya caranya apa? Oh, berarti boleh poligami kan? Itu kan hikmah yang salah, betul nggak? Itu yang maksudnya. Paham. Nah, jadi tapi dia berbuat kesalahan nggak? Ya dengan alirannya dia berbuat salah agar orang belajar gitu. Tidak semudah itu gitu. Oke. Dulu poligami itu biasa sekali kan, gitu. Dari pelajarannya ketahuan. Kamu tuh nggak, yang dibaca cuma 4 ayat 3-nya doang. Boleh 2, 3, 4. 129-nya nggak? 3350-nya nggak? 4129 sama 3350 nggak dibaca gitu. Iya. Kayak misalnya sebagai contoh gitu. Oke. Jadi aliran itu bisa dalam arti kesalahan yang kamu harus rela untuk melakukannya tanpa nafsu dan keinginan untuk menjadi pelajaran bagi dirimu dan orang lain gitu. Oke. Nah, ngebedain ini setan ini harut-marut gimana? Nah, itu dia. Tapi itu gini, Kang Bu, itu kan Mas Sony kasih contoh, salah satu contoh. Sebetulnya kalau di dunia misalnya kemasyarakatan, politik itu banyak banget ini kerja harut-marut menurut saya. Jadi orang-orang yang tidak teraliri harut-marut, dia tidak bisa, kecerdasan dalam diri dia tidak bisa membaca peristiwa itu. Dia ada sentimen pribadi. Dia menyalahkan orang lain. Padahal kesalahan yang tampak di publik itu jadi viral kan. Ya kayak kejadian yang baru belakangan inilah, kata-kata goblok misalnya kan itu muncul. Itu bagi yang melakukan juga ada peran harut-marut, bagi yang membaca juga ada peran harut-marut. Malaikat harut-marut Kang Abu. Nah, bagaimana membedakan itu? Apakah itu aku 3 dari setan atau iblis atau dari harut-marut? Kalau saya pribadi memaknainya, cepat nggak dia belajar dari situ? Itu buat diri kita pribadi. Misalnya kita yang dialirin harut-marut, kita salah di situ, dan kita juga menerima ya dimaki-maki orang lah. Salah kok secara publik. Ya kan? Tapi kecerdasan harut-marut itu yang ngasih tahu, aku diperintahkan Tuhan lo, atas izin Tuhan lo kamu salah. Tapi aku juga diperintahkan Tuhan lo membuat kamu bisa mengerti. Jadi harut-marut itu berfungsi 2 dia. Satu, kita dialirin nggak bisa kita bantah. Berbuat salah memang salah secara publik dan ada konsekuensi. Tapi pada saat yang sama, kalau itu dari aliran aku 2 Kang, dia cepat belajar, harut-marut juga yang ngasih tahu. Nih lo belajar. Nah, dia cepat tenang setelah itu gitu.
Tapi dia tidak membela diri juga, Kang. Iya. Enggak, kalau membela diri setannya nongol lagi tuh aku 3. Ngerasa benar. Merasa benar. Makanya ini justru penyempurnaan pengetahuan tentang malaikat. Kalau belum kenal Harut Marut, belum komplit. Belum komplit. Dan yang kayak gini gak cuma Harut Marut loh, nama-namanya macam-macam. Macam-macam. Dan itu kan settingannya bukan cuma itu kan contoh sihir menceraikan orang. Contoh itu contoh doang. Contoh. Iya. Akan disebut Lucifer, the fallen angel. Iya. Bukan fallen angel, itu emang angel, tapi ya kita kan selalu angel tuh yang kayak Baik-baik saja. Baik. positif gitu kan. Misalnya sebagai contoh gini Kang Abu. Ada seorang spiritualis yang sempurna gitu. Nggak punya salah sama sekali. Dalam semua tindakan, perilaku, kelakuan, semuanya 100% sempurna. Apa yang terjadi kepada orang-orang yang mengikutinya? Kultus. Nah, Maka dia akhirnya dipakai untuk salah. diplesetin untuk dia bersalah juga. Supaya apa? Nggak dikultusin. Iya gitu. Oke. Nah, Keren, itu kan kan? Keren. berarti kesalahan itu tuh by design gitu, oleh Tuhan, aliran gitu. Izin Tuhan. Nah, makanya kita nggak pernah kan menuhankan dan nggak pernah ada manusia yang tidak pernah lepas dari salah. Semuanya ada. Meskipun sudah lebur di aku satu pun tetap berbuat salah. Karena salah itu bagian dari pembelajaran kok gitu. Oke. Waduh, tipis-tipis ya. Ya tipis memang. Kayaknya perlu cahaya yang terang benderang itu supaya bisa bedain banget yang tipis-tipis itu jadi kelihatan. Clear ya. Clear. Itu mungkin kalimat kalau di Quran tuh furqan kali ya. Ya. Oh, bisa membedakan banget ini Yes. Harut Marut, Bisa. ini setan. gitu. Iya benar. Oke. Nice. Itu menarik tuh Kang. Kalau ini misalnya kita coba pelajari Harut Marut bekerja pada diri kita. Tiba-tiba aja kita dibuat salah aja. Nggak berdaya gitu. Dan kita terima prosesnya. Kadang aku 3-nya juga mengambil alih, perasaan bersalah, menyesalkan bisa. Tapi kalau dia stay di aku 2, ini atas izin Tuhan. Yes. Hanya kita yang tahu. Nggak perlu disampaikan ke orang. Kalau disampaikan ke orang kan pingin tampak orang suci lagi dia. Gini, sorry Bang Dame. Untuk tadi saya makanya menyitir kata-kata Eleanor Roosevelt. Untuk orang-orang yang kecil, dia akan membicarakan orangnya. Iya. Untuk orang-orang menengah, dia membicarakan kejadian. Iya. Kejadian ada gini, bikin goblok. Tapi orang-orang yang Bijak. udah paham, dia akan melihat ide dan gagasannya. Ini apa sih maksudnya? Oke. Gitu. Jadi nggak akan menyalahin orangnya atau kejadiannya. Mantap. Dia mengambil hikmah Ya. atas gagasan itu. Gitu. Thank you Mas Soni, Bang Dame. Ini melengkapi ya. Tadi keren sih bahasanya Bang Dame. Belum lengkap kalau nggak tahu malaikat, kalau nggak tahu Harut Marut. Ya. Meskipun tipis, tetapi saya rasa kita terus belajar. So dari Harut Marut kita belajar bahwa itu tadi bahwa saya ingat di Quran itu di surat 12:53 itu ada kata-kata aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Bahwa kesalahan itu selalu ada. Maka yang terpenting ketika kita udah tahu ada fungsi Harut Marut, ada fungsi setan, bahwa musuh utama kita itu adalah masalah dan bukan orangnya gitu. Dan yang paling penting lagi adalah bukan siapa yang salah, tapi apa yang salah. Dan setelah kita bisa mempelajari itu ya kita bisa memperbaiki masing-masing. Oleh karena itu menyitir tadi apa yang disampaikan oleh Mas Soni bahwa kesempurnaan itu bukan semuanya baik. Karena kenapa kita nggak bisa lepas dari hukum yang namanya berpasangan baik buruk benar salah. Dan justru ketika kita ingin menjadi sempurna ada di balik ketidaksempurnaan itu sendiri. Harut Marut adalah bagian daripadanya. Terima kasih.